Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Perekonomian Indonesia akan mempresentasikan mengenai lembaga koperasi. Dengan anggota 1 Nabila Putri Bilqis dengan NIM 214162410115, yang kedua Septiriana Zakia Zahra dengan NIM 214162414026, yang ketiga Indiani Eka Saputri dengan NIM 214162414047, yang keempat Pramudita Dia Pangesti dengan NIM 214162414057, yang kelima Hasna Anggita Wintari dengan NIM 214162444004, yang keenam Muhammad Fajar Abdul Jabbar dengan NIM 214162444024, yang ketujuh Farah Haslinda Utami dengan NIM 214162444032. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan ekonomi yang sosial dan beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan mengandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip-prinsip koperasi. Menurut Pasal 5 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992, maka dapat diketahui prinsip koperasi yaitu 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Siapapun bisa menjadi anggota koperasi tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan jika sudah masuk menjadi anggota koperasi, anggota harus mengikuti kesepakatan yang telah dibuat bersama. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi, maka semua yang kita lakukan dan laksanakan harus dirundingkan terlebih dahulu dan memikirkan usulan yang terbaik untuk semua anggota koperasi. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. SHU yang didapat dari koperasi dibagi rata kepada anggota koperasi. Dengan ini, koperasi benar-benar berlandaskan asas kepercayaan, kekeluargaan, dan keadilan. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Balas jasa atau upah yang dimaksudkan tersebut tidak besar dikarenakan modal dari koperasi itu tidak besar. Yang kelima adalah kemandirian, memiliki arti bahwasanya para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat pada tujuan produktif dan kesejahteraan. Yang ketiga adalah koperasi produksi. Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang ekonomi, pembuatan dan penjualan barang, baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi. Yang keempat adalah koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Dan yang terakhir adalah koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha adalah koperasi yang berusaha dalam beberapa macam dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dalam kepentingan para anggotanya. Selanjutnya adalah permodalan koperasi. Modal koperasi adalah sejumlah dana yang kelak digunakan para anggota koperasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha koperasi mereka. Yang pertama adalah modal sendiri, merupakan modal yang didapatkan atau dikumpulkan baik dari para anggota koperasi itu sendiri. Dana ada cadangan dari hasil usaha
SHU maupun hibah. Rincian sumber ekuitas koperasi adalah 1. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Yang kedua adalah simpanan wajib. Adalah sejumlah uang yang tidak harus sama besarannya yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi tiap periode selama yang bersangkutan menjadi anggota. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Yang ketiga adalah hibah atau donasi. Adalah sejumlah uang atau barang modal yang mempunyai nilai yang dapat diukur dalam satuan mata uang yang diterima dari pihak lain, baik yang mengikat dan yang tidak mengikat penggunaannya, berupa aset lanser atau aset tetap lainnya. Hibah atau donasi tidak dapat dibagikan kepada anggotanya. Yang keempat adalah cadangan, merupakan bagian dari sisa hasil usaha yang disisihkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ketetapan rapat anggota. Cadangan merupakan ekuitas koperasi yang tidak dapat dibagikan kepada anggota. Yang kelima adalah sisa hasil usaha atau SHU tahun berjalan. Sisa hasil usaha adalah penjualan barang atau jasa sebagai pendapatan koperasi yang diperoleh dalam suatu periode akuntansi dikurangi dengan biaya operasional, penyusutan, dan biaya-biaya lainnya, termasuk pajak dalam satu periode akuntansi yang bersangkutan. Selanjutnya adalah modal pinjaman. Modal pinjaman merupakan modal yang didapatkan koperasi dari hasil pinjaman. Modal pinjaman koperasi ini meliputi 1. Pinjaman anggota. Pinjaman anggota merupakan pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi dengan syarat tertentu. Dalam pinjaman anggota, koperasi meminjam sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari anggota. Yang kedua adalah pinjaman koperasi lain. Pinjaman jenis ini didapatkan dari koperasi lain yang bersifat kerjasama dan saling membantu dalam bidang kebutuhan modal. Yang ketiga adalah pinjaman dari lembaga keuangan. Pinjaman dari lembaga keuangan merupakan pinjaman komersial yang berasal dari lembaga keuangan untuk badan usaha koperasi yang mendapatkan prioritas dalam persyarakatan. Yang keempat adalah obligasi dan surat utang. Dalam menambah modal, sebuah koperasi juga dapat menjual obligasi atau surat utang kepada masyarakat atau investor dengan tujuan mencari dana segar dari masyarakat umum di luar anggota koperasi. Dan yang terakhir adalah sumber keuangan lain. Sumber keuangan lain merupakan modal yang diperoleh sebuah koperasi dari sumber maupun kecuali sumber keuangan yang berasal dari dana yang tidak sah. Landasan koperasi. Untuk mendirikan koperasi yang kokoh perlu adanya landasan tertentu. Landasan ini merupakan suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang dalam pelaksanaan usaha-usahanya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Faktor utama yang menentukan terbentuknya koperasi adalah adanya sekelompok orang yang tidak seia sekata untuk mengadakan kerjasama. Oleh karena itu, landasan koperasi terutama terletak pada anggota-anggotanya. Dalam sistem hukum di Indonesia, koperasi telah mendapatkan tempat yang pasti sehingga landasan hukum koperasi di Indonesia sangat kuat. Namun demikian, perlu disadari bahwa perubahan sistem hukum dapat berjalan lebih cepat daripada perubahan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat, sehingga koperasi dalam kenyataannya belum berkembang secepat yang diinginkan meskipun memiliki landasan hukum yang kuat. Di dalam hal ini dapat dikemukakan 3 macam landasan, yaitu landasan ideal, landasan struktural, dan landasan mental. Yang pertama, landasan ideal. Yang dimaksud dengan landasan ideal yaitu koperasi adalah suatu dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha untuk mencapai cita-cita koperasi. Koperasi sebagai kumpulan sekelompok orang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Dalam hal ini, landasan ideal koperasi Indonesia adalah Pancasila. Pancasila memuat secara implisit maupun eksplisit tujuan dasar mengapa negara ini dibangun. Koperasi adalah bagian kecil dari praktik penyelenggaraan negara, sehingga secara ideal koperasi harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Yang kedua adalah landasan struktural koperasi Indonesia.
Landasan struktural merupakan tempat berpijak koperasi dalam struktur kehidupan masyarakat. Secara konstitusional, tata cara kehidupan bernegara kita diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di dalamnya, berbagai aspek serta aktivitas kehidupan bernegara termasuk di dalam bidang perekonomian mencoba diarahkan pasal ayat 1, yaitu pasal yang secara jelas menerangkan keberadaan koperasi dalam kehidupan perekonomian bangsa, sehingga landasan struktural koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, sedangkan landasan operasionalnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. Koperasi Indonesia dalam segala jenis dan macam kegiatan harus mengacu pada kedua landasan ideal. Demikian pula peraturan undang-undangan sehingga yang berkenaan dengan koperasi. Yang ketiga, landasan mental. Koperasi Indonesia agar tetap tumbuh dan berkembang dengan baik dalam mencapai tujuannya harus ditopang dengan kuat oleh sifat mental para anggotanya, yaitu setia kawan dan persaudaraan pribadi atau solidarity and individuality. Rasa setia kawan ini sangat penting karena tanpa rasa itu maka tidaklah mungkin akan ada kerjasama yang merupakan sinerginya non-koperasi sebagai usaha bersama dalam kesamaan hak dan kewajiban. Rasa kesetiakawanan tersebut telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu dan telah menjadi sifat asli dari bangsa Indonesia. Kemudian ada tujuan koperasi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kita ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi Indonesia di dalam Pancasila tidak bertujuan untuk mengadakan persaingan, akan tetapi harus mengadakan kerjasama dengan siapapun, dengan pihak manapun juga. Sitio dan Tambah 2021 berpendapat bahwa dalam tujuan tersebut dikatakan bahwa koperasi memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum. Sedangkan Kartasaputra Bambang Setiadi 1998 menyatakan bahwa tujuan koperasi itu bukan semata-mata untuk mengejar keuntungan, tetapi yang utama ialah memberikan jasa-jasa agar para anggotanya bersemangat dan bergairah kerja sehingga tercapai peningkatan pendapatannya. Koperasi Indonesia merupakan perkumpulan orang-orang yang miskin dan lemah ekonominya yang bertujuan untuk memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan anggota-anggotanya. Tujuan koperasi Indonesia yang lebih jauh dan lebih luhur adalah mencapai serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari beberapa pendapat tentang tujuan koperasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta tidak mencari keuntungan, tetapi memberikan layanan yang terbaik bagi para anggotanya. Koperasi Indonesia juga bertujuan untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokok gurunya. Kemudian ada fungsi dan peran koperasi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 bahwa fungsi dan peran koperasi adalah yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Kemudian yang terakhir, memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokok gurunya. Dan mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kemudian ciri-ciri koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pokok perkoperasian, organisasi koperasi mempunyai ciri-ciri yang nampak, yaitu
Satu, bahwa koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal. Pengaruh dan penggunaan modal dalam koperasi Indonesia tidak boleh mengurangi makna dan tidak boleh mengaburkan pengertian koperasi Indonesia sebagai perkumpulan modal. Ini berarti bahwa koperasi Indonesia harus benar-benar mengabdikan kepada perkumpulan dan bukan kepada kebendaan. Yang kedua, bahwa koperasi Indonesia bekerja sama, bergotong royong, berdasarkan persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Yang berarti koperasi adalah seharusnya merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Karena dasar demokrasi ini, maka harus dijamin benar-benar bahwa koperasi adalah milik para anggota sendiri dan pada dasarnya harus diatur serta disusun sesuai dengan keinginan para anggota, yang berarti bahwa hak tertinggi dalam koperasi terletak pada rapat anggota. Yang ketiga, bahwa segala kegiatan koperasi Indonesia berdasarkan atas kesadaran para anggota. Dalam koperasi tidak boleh dilakukan paksaan, ancaman, intimidasi, dan campur tangan dari pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan soal-soal intern koperasi. Kemudian yang keempat, bahwa tujuan koperasi Indonesia harus benar-benar merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya, dan tujuan itu dicapai berdasarkan karya dan jasa yang disumbangkan para anggota sesuai dengan besar kecilnya karya dan jasanya harus dicerminkan pula dalam hal pembagian pendapatan dan dalam koperasi. Selanjutnya, dana cadangan. Menurut ketentuan pasal 41 ayat 2 huruf C, disebutkan bahwa dana cadangan termasuk dalam kelompok modal sendiri dalam koperasi. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha atau SHU yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Dana cadangan ini wajib disisihkan dari SHU koperasi yang diperoleh setiap akhir tahun buku, sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang tentang Perkoperasian. Dengan demikian, koperasi hanya dapat menyisihkan untuk dana cadangan apabila koperasi memperoleh keuntungan bersih atau SHU. Sedangkan mengenai besarnya pemupukan dana cadangan pada setiap tahun buku ditetapkan di rapat anggota koperasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebagai badan usaha yang berbadan hukum, koperasi harus memenuhi satu syarat penting, yaitu memiliki harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan para pemiliknya. Harta kekayaan sesungguhnya yang ada di koperasi adalah modal sendiri, yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan juga hibah. Apabila kita telisik lebih dalam, maka dapat kita simpulkan bahwa dana cadangan merupakan modal dari badan hukum koperasi yang paling permanen. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa harta kekayaan koperasi yang berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib dapat berkurang karena dapat diambil kembali setiap saat ada anggota yang keluar dari koperasinya. Oleh karena itu, setiap koperasi sangat mengandalkan dana cadangan untuk mendukung kegiatan usahanya dan menjaga kepercayaan pihak ketiga terhadap koperasi. Berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat 2 huruf C, beserta penjelasannya, tampak jelas bahwa dana cadangan koperasi dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi. Penyisihan dana cadangan pada koperasi tersebut pada umumnya dilakukan paling sedikit sampai cadangan mencapai 20% dari jumlah modal sendiri. Sebagai tindakan pengamanan terhadap koperasi, jika cadangan belum mencapai jumlah 20% dari modal sendiri, maka cadangan hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian koperasi. Selama ini, dana cadangan tidak selalu berbentuk uang tunai, tetapi dapat juga berbentuk aset lainnya yang mudah dicairkan dan tidak dapat dibagi kepada anggota. Yang terakhir ada struktur organisasi koperasi. Hubungan tata kerja antara perangkat organisasi koperasi tersebut dapat digambarkan dalam suatu struktur organisasi seperti pada gambar berikut. Secara umum, manajemen organisasi koperasi dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu bagian organisasi, bagian usaha, dan bagian keuangan. Bagian organisasi lebih banyak berurusan dengan hal-hal seperti keanggotaan, pendidikan perkoperasian, dan kerjasama dengan pihak luar, termasuk pemerintah. Secara operasional, biasanya pengurus lebih banyak perannya di bagian ini. Sementara itu, manajer lebih banyak perannya di bagian usaha dan keuangan. Oleh karena itulah, manajer sangat berperan dalam mencapai keberhasilan usaha koperasi.
Banyak pendapat pakar dan hasil penelitian yang menyatakan bahwa manajer memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan usaha koperasi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan selamat berdiskusi.